Tujuan 2018 kedua itu untuk mewujudkan apa yang diciptakan, demokratis, mandiri dan sejahtera. Tahun 2024 nanti itu kita mencita-citakan gitu 100% warga desa Panggung Harjo sejahtera. Setiap keluarga harus punya tabungan. Setiap keluarga harus punya jaminan hari tua. Setiap keluarga harus memiliki jaminan kesehatan dan indeks kebahagiaannya meningkat. Terus kemudian ya sama, kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit bersalin gitu. Terus kemudian kita minta mereka mengeluarkan CSR mereka juga gitu, sehingga kemudian kita bayar hanya separuh. Makanya ini memang kelasnya sebetulnya menteri nih, bukan kepala desa. Artinya benar-benar warga nggak bayar ya? Nggak bayar. Pokoknya kenton ya itu hanya tinggal laporan Pak Lurah kalau meteng, nanti pernah mau. Orang titik kau di siapa sing keteng kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih cuplikan video tadi? Dan pastinya teman-teman semua udah nonton juga ya video fullnya di YouTube. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 11 akan mereview video Lurah Wahyudi yang berasa menteri nih teman-teman. Sebelumnya, kenalin dulu yuk siapa aja sih di kelompok 11 itu. Oke, mulai dari aku dulu ya. Hai, nama aku Izatul Mufidah. Hai, aku Faiza. Halo semua, perkenalkan aku Erva. Halo, saya Safa. Hai, aku Alfia Dwi Fitriana. Hai, nama aku Muhammad Fahrul Rozi. Hai semuanya, nama aku Satrio Yutomo. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, dan pastinya teman-teman juga udah pada kepo kan ya apa yang akan kita review kali ini. Oke, jadi tetap disimak terus ya teman-teman. Let's go! Baik, di sini saya akan menyampaikan tujuan yang sudah diutarakan oleh Lurah dalam video. Nah, dari video tersebut kami meng-highlight ada 3 tujuan yang akan kami sampaikan. Yang pertama yakni mendorong perubahan transformasi sosial. Nah, dari tujuan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama melakukan rekayasa sosial dengan membangun kesadaran kolektif di lingkungan sekitar. Tentu tidak mudah dalam membangun kesadaran kolektif ini. Perlu menggunakan pendekatan-pendekatan dalam membangun perubahan ini. Dan dengan pendekatan kekuasaan dinilai dapat mempercepat perubahan karena adanya otoritas untuk memaksa orang untuk berubah. Kemudian langkah yang kedua yakni meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi dengan menghapus politik uang, memperbaiki kultur birokrasi yang relatif buruk agar menjadi lebih baik. Nah, langkah ini dipandu melalui visi yang jelas, yakni mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Dari visi tersebut, frasa pertama merupakan prasyarat agar pemerintah bisa memandirikan dan mensejahterakan masyarakat bila tata kelola desa sudah baik. Jadi, 3 hingga 4 tahun pertama pemerintahannya, Wahyudi berfokus dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengabstrasikan gagasan menjadi mimpi yang dapat dijangkau oleh imajinasi warga desa dengan memperbaiki hal-hal yang dianggap sebagai persoalan seperti jaminan mengurusi lansia, pendidikan anak, perlindungan layak bagi warga yang rentan ekonominya, termasuk upaya membangun kemandirian ekonomi desa. Kemudian, tujuan yang ketiga atau merupakan bagian dari visi dari periode kedua pemerintahan Wahyudi, yakni mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan, yaitu demokratis, mandiri, dan sejahtera. Nah, kesejahteraan ini harus bisa diukur, sehingga tujuannya di tahun 2024 nanti, Wahyudi dan pemerintahannya mencita-citakan 100% warga desa Panggung Harjo sejahtera, dengan setiap keluarga harus
harus memiliki tabungan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan indeks kebahagiaan mereka meningkat. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi materi yang anak bawakan adalah mengenai strategi yang akan dilakukan oleh lurah dalam mencapai tujuan-tujuan yang tadi sudah dijelaskan. Langsung aja, strategi pertama adalah perombakan budaya lama. Perombakan budaya lama itu maksudnya dia ingin merubah budaya lama kelurahan Desa Panggung Harjo yang sebelum itu lemah, lelet, lambat, tidak friendly dengan warga itu menjadi kelurahan yang bersinergi. Kemudian strategi kedua adalah reward dan punishment. Dia menggunakan sistem gaji berbasis kinerja. Jadi tiap orang yang kerjanya bagus dia dapat gaji bagus. Kalau misalnya kerja jelek ya jangan harap dapat gaji. Dampaknya apa? Dia berhasil meningkatkan kinerja kelurahan menjadi berkali-kali lipat. Keren. Kemudian yang ketiga adalah strategi peningkatan interaksi dengan warga. Sebelumnya perangkat desa itu dan juga kelurahannya itu jarang sekali berinteraksi dengan warga. Caranya gimana? Dia bangun berbagai lembaga kelurahan, lembaga desa. Dia bikin berbagai usaha-usaha yang melibatkan perangkat desa dengan warganya. Jadi dengan begitu mau tidak mau perangkat desa dan warga itu mereka sangat berinteraksi karena mereka ada relationship di antara di lembaga-lembaga tersebut kan. Yang keempat, eksplorasi sumber daya ekonomi desa. Pak Wahyudi ini membangun berbagai BUMDes dan juga Pak Wahyudi ini melakukan berbagai negosiasi ulang mengenai perjanjian-perjanjian yang tidak menguntungkan desa sama sekali. Kelima, meningkatkan pelayanan publik. Nah, salah satunya adalah sebuah badan yang bernama BPJS. BPJS disingkatan dari Badan Pengamanan Jaring Sosial yang dimana dikhususkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, kurang beruntung. Yaitu dia membuat subsidi, bisa dibilang subsidi pada warganya untuk kesehatan, pendidikan, kemudian pelayanan, konsultasi. Jadi bila warganya dia itu ada yang sakit, dia tinggal datang ke klinik dan gratis. Yang keenam adalah musyawarah. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, dia akan selalu mengaktifkan musyawarah desa di mana dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama membicarakan masalah yang dihadapi oleh desa. Dan masalah ini gak cuma kurang infrastruktur atau masalah umum seperti kurang lapangan dan kesehatan, ada juga berbagai masalah seperti orang yang kena rentenir, kemudian kehamilan muda yang meningkat, itu juga banyak dibicarakan di forum masyarakat ini. Jadi dengan mengembangkan forum masyarakat ini, Pak Wahyudi itu berhasil membuat peran serta masyarakat di desa Panggung Harjo itu benar-benar terlibat dalam politik desanya sendiri. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Hal ini dilakukan dengan cara dia membuka sebuah program di mana warganya bisa menukarkan sampah mereka dengan miligram emas. Jadi setiap sampah yang mereka bawa bisa ditukarkan dengan miligram emas sesuai dengan harga pada saat ditukarkan. Hal ini nantinya akan membuat tabungan emas warga akan meningkat dan membuat mereka memiliki simpanan di hari tuanya nanti. Baiklah teman-teman, begitu saja materi yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai apa saja sih kultur yang dibangun di Desa Panggung Harjo berdasarkan video Lurah Wahyudi berasa Menteri. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih kultur itu? Jadi menurut Kamus Sosiologi Modern, kultur adalah totalitas dalam sebuah organisasi, way of life, nilai-nilai, norma-norma, dan karya-karya yang diwariskan antar generasi, di mana pada intinya kultur merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang dapat ditunjukkan oleh perilaku organisasi yang bersangkutan. Jadi apabila kultur yang dibangun baik nih, maka akan menciptakan pengelolaan pemerintahan desa yang baik juga, seperti Desa Panggung Harjo. Pasti teman-teman udah pada kepo kan, apa aja sih kultur yang dibangun di Desa Panggung Harjo oleh Pak Lurah Wahyudi Anggoro. Yuk kita bahas.
Jadi menurut Pak Lurah Wahyudi Anggoro, kultur birokrasi pemerintahan desa itu relatif buruk, sulit ditingkatkan, lamban, koruptif, dan bias terhadap kepentingan elit. Hal tersebut bukan hanya salah dari perangkat desa aja nih, tetapi ada persoalan yang mendasar yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi. Yang pertama, entitas politik yang ada di desa sengaja dilemahkan, seperti perangkat desa jarang dilatih oleh kabupaten. Wajar aja nih apabila kultur birokrasinya buruk. Yang kedua, sistem pemerintahan desa tidak mengenal jenjang karir. Perangkat desa yang bekerja di pemerintahan desa hanya menetap di jenjang karir tertentu selama bekerja. Yang ketiga, terdapat pola relasi yang buruk nih antar pemerintahan desa dengan warga desa. Hampir tidak ada alasan lain antar pemerintahan desa dengan warga desa untuk berkomunikasi selain alasan administratif. Nah, pasti teman-teman udah kepo kan? Gimana sih cara Pak Lurah Wahyudi Anggoro untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yuk kita bahas. Jadi, yang dilakukan oleh Pak Wahyudi Anggoro yaitu dengan membangun kultur birokrasi pemerintahan desa melalui reformasi birokrasi atau menata ulang birokrasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, merubah pola relasi antar warga desa dengan perangkat desa dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik. Pelayanan bukan hanya pelayanan administratif aja nih, tetapi juga pelayanan barang dan jasa publik. Contoh kegiatan yang dilakukan pada Maret 2013 mendirikan badan usaha milik desa yang bergerak di bidang jasa pengelolaan lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk membangun pola relasi di dalam suatu masyarakat agar ada alasan lain antar pemerintahan desa dan warga desa untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, mendirikan Badan Pelaksana Jaring Pengamanan Sosial atau BAPEL JPS yang mengurusi program Satu Rumah Satu Sarjana. Keren banget kan? Melalui asuransi pendidikan, beasiswa, bantuan pendidikan tunai, dengan melakukan kerjasama beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang ketiga, ada pelayanan kesehatan ibu dan anak nih, 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 kali imunisasi lengkap untuk bayi secara gratis di 2 rumah bersalin yang ada di Panggung Harjo. Selain merubah pola relasi antar perangkat desa dan warga desa nih, cara kedua yang dilakukan oleh Lurah Pak Wahyudi Anggoro untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mendasar tersebut yaitu melakukan perubahan budaya kerja perangkat desa yang ternyata cenderung bermalas-malasan. Dengan memberikan contoh, Pak Wahyudi Anggoro berangkat nih ke kantor jam 8 dan pulang jam 4. Ternyata setelah dicoba selama beberapa tahun, hanya 2 atau 3 orang saja yang berubah terhadap kultur pemerintahan desa. Akhirnya sejak tahun 2016 menggunakan sistem penggajian berbasis kinerja. Apabila kinerjanya baik, maka berhak mendapatkan pendapatan yang baik, begitu juga sebaliknya. Perangkat desa di Desa Panggung Harjo sendiri diberikan gaji dan tanah bengkok. Hal tersebut dilakukan dengan adanya diskresi pemerintah dan melakukan pendekatan teknokratik. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih apa sih arti diskresi pemerintah dan pendekatan teknokratik itu sendiri. Jadi menurut norma pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administratif Pemerintahan, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dikeluarkan nih oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintah. Sedangkan apa sih pendekatan teknokratik itu? Pendekatan teknokratik adalah perencanaan yang dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara fungsional
bertugas untuk itu. Contoh di Desa Panggung Harjo yaitu sistem penggajian berbasis kinerja di Desa Panggung Harjo. Yang ketiga, melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa dengan memberdayakan lembaga-lembaga desa. Dengan membuka ruang partisipasi, Desa Panggung Harjo ternyata memiliki 11 lembaga desa dalam rangka membangun partisipasi dan memperbanyak SDM yang berkualitas nih untuk menopang perjalanan Desa Panggung Harjo. Nah, ternyata nih teman-teman, tidak semua kultur birokrasi diubah dan diperbaiki oleh Pak Lurah Wahyudi Anggoro nih. Ada juga kultur budaya yang ternyata masih dipertahankan sampai saat ini di Desa Panggung Harjo, yaitu musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong. Contoh, Pak Lurah Wahyudi Anggoro mencarikan solusi permasalahan desa melalui musyawarah desa. Masalah seperti utang, rentenir, kehamilan di luar nikah, dan program desa kedepannya diselesaikan lewat meja perundingan. Hal ini membuat transparansi masalah dan kemandirian desa akan meningkat. Oke, sekian aja pembahasan dari aku. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Izzatul Mufidah, dipersilakan. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan poin mengenai tujuan, strategi, dan juga kulturnya. Nah, poin selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen yang diterapkan oleh Pak Lurah Wahyudi Anggoro Hadi. Nah, sebelum ke situ, kita akan membahas mengenai pengertian proses pengendalian manajemen itu sendiri. Nah, apa sih proses pengendalian manajemen itu? Jadi, proses pengendalian manajemen adalah unsur yang tersistematis dari perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting. Nah, sistem pengendalian manajemen yang baik itu mengandung 4 unsur dan juga tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Nah, unsur-unsurnya apa aja sih? Nah, unsur-unsurnya itu yang pertama yaitu detektor, yang kedua yaitu asesor, dan yang ketiga yaitu efektor, dan yang keempat yaitu communication network. Nah, kita bahas satu persatu dulu yuk. Unsur yang pertama yaitu detektor. Nah, detektor berguna untuk mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Nah, dalam video Pak Lurah ini kita dapat mereview unsur detektornya. Nah, yang pertama terlihat dari bagaimana Pak Lurah mencari info dan memahami warga di desanya. Kemudian yang kedua dilihat dari Pak Lurah mengukur apa yang sedang terjadi di desanya. Kemudian yang ketiga, Pak Lurah dapat memahami birokrasi dan regulasi di desa sebagai kepala desa. Kemudian unsur yang kedua yaitu asesor atau penilai. Nah, unsur ini berfungsi untuk menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Nah, di dalam video Pak Lurah ini kita dapat mereview unsur asesornya. Yang pertama yaitu terlihat dari Pak Lurah dapat menentukan kebijakan dan standar di desa. Kemudian Pak Lurah dapat menilai masyarakat di Desa Panggung Harjo. Dan yang ketiga, Pak Lurah dapat menentukan strategi-strategi yang tepat untuk di desanya. Dan strategi tersebut dapat membantu dalam mencapai tujuan warga desa dan mensejahterakan warga Desa Panggung Harjo. Oke, untuk yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu efektor. Nah, efektor ini berguna untuk mengubah perilaku proses yang sedang dikendalikan. Jika asesor mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, dari fungsi efektor ini kita dapat melihat di dalam video Pak Lurah Wahyudi Hadi Anggoro, di mana Pak Lurah dapat menjadi teladan bagi perangkat desa lainnya, di mana Pak Lurah selalu mengedepankan disiplin
dan memberi contoh kepada perangkat desa lainnya. Nah, contohnya itu Pak Lurah selalu disiplin datang tepat waktu dan pulang juga tepat waktu jam 4 sore. Kemudian Pak Lurah juga dapat memberikan dampak positif bagi Desa Panggung Harjo dan masyarakatnya dengan program-program yang beliau rencanakan. Kemudian unsur yang keempat yaitu communication network, di mana sebagai sarana untuk mengkomunikasikan suatu elemen-elemen yang ada. Nah, di dalam video Pak Lurah ini kita dapat melihat nih unsur communication networknya. Yang pertama yaitu Pak Lurah dapat membangun komunikasi yang baik dengan lembaga pemerintah desa dan juga masyarakatnya. Kemudian Pak Lurah juga mengedepankan pelayanan publik, jadi tidak hanya pelayanan administratif saja. Nah, yang kedua yaitu Pak Lurah dapat memberdayakan lembaga-lembaga desa, contohnya BUMDes dan sebagainya, yang nantinya sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dalam communication network ini juga Pak Lurah sudah menjalin relasi dengan pihak luar. Contohnya, beliau menjalin relasi dengan pegadaian, dengan instansi pendidikan, universitas dan yang lainnya dalam membantu merealisasikan program-program yang beliau rencanakan. Nah, jadi proses pengendalian manajemen yang baik itu yang mencakup 4 unsur-unsur tadi. Kemudian ada tambahan lagi nih teman-teman, yaitu mencakup tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Nah, dalam video Pak Lurah Wahyudi ini juga sudah menerapkan proses pengendalian manajemen yang baik karena sudah mencakup 4 unsur tadi dan juga terdapat tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Yaitu tahapannya apa aja sih? Oke, yang pertama yaitu programming atau perencanaan strategis. Jadi, Pak Lurah sudah menerapkan dan mempunyai program-program atau rencana-rencana dalam mensejahterakan masyarakat Panggung Harjo. Kemudian, program-programnya itu diantaranya yaitu ada program Satu Rumah Satu Sarjana, kemudian ada pelayanan ibu dan anak, kemudian memberdayakan lembaga desa, dan masih banyak lagi. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu budgeting atau penyusunan anggaran. Nah, Pak Lurah Wahyudi ini juga sudah menyusun anggaran dengan baik sesuai dengan aturan. Bahkan beliau juga melakukan riset mengenai pola konsumsi masyarakat Desa Panggung Harjo. Dengan begitu, beliau dapat mengetahui pola konsumsi masyarakatnya dan dapat memutuskan kebijakan berikutnya. Seperti itu. Kemudian juga menanamkan nilai menabung nih buat masyarakat Desa Panggung Harjo untuk berinvestasi di masa depan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu operating atau operasi dan pengukuran kinerja. Nah, dalam menjalankan atau memimpin Desa Panggung Harjo ini, Pak Lurah Wahyudi sudah menjalankan dengan baik sesuai dengan program-programnya untuk mensejahterakan warganya. Kemudian juga meningkatkan kualitas kinerja perangkatnya nih dengan cara sistem penggajian berbasis kinerja. Nah, sistem penggajian berbasis kinerja ini jadi perangkat desa akan digaji sesuai dengan kinerjanya. Kemudian program-programnya juga akan dilaksanakan sesuai dengan visi misi Pak Lurah Wahyudi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahapan reporting dan analisis. Nah, Pak Lurah Wahyudi dalam menganalisis masalah-masalah warganya dalam menentukan program yang baik dan yang tepat untuk warganya. Nah, Pak Lurah Wahyudi juga memahami birokrasi dan juga dalam menyusun laporan dan RPJM desa, beliau juga berhati-hati dan dengan tepat karena sampai menyusunnya itu sampai dilakukan 20 series diskusi. Oke, jadi seperti itu teman-teman, proses pengendalian manajemen yang baik itu mencakup 4 unsur dan tahapan-tahapan tadi. Dan dalam video Pak Lurah Wahyudi sudah mencakup tahapan-tahapan dan unsur-unsur tersebut. Oke, untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan sedikit kita bahas mengenai struktur organisasi yang diterapkan oleh Pak Lurah Wahyudi
untuk mengelola pemerintahan desa Panggung-Harjo. Nah, untuk pengetahuan saja, terdapat 3 jenis struktur organisasi yang secara umum dipakai. Yang pertama, struktur fungsional, yang kedua, struktur divisional, dan yang ketiga, struktur matriks. Nah, dalam kasus Pak Lurah Wahyudi ini, beliau menerapkan struktur organisasi terdesentralisasi yang mirip dengan struktur divisional pada organisasi swasta. Nah, pada dasarnya, pada struktur ini, Pak Lurah Wahyudi membagi habis kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa ke dalam lembaga-lembaga desa, sekaligus digunakan sebagai sarana untuk membuka ruang partisipasi. Nah, setiap unit lembaga desa diberi wewenang untuk menjalankan aktivitasnya secara keseluruhan dalam rangka memberikan layanan publik spesifik yang terkait dengan sektor-sektor kehidupan masyarakat. Tujuan diberlakukannya struktur ini adalah agar pemerintah desa dapat lebih efektif menyoroti permasalahan yang terjadi di sektor tertentu dan lebih fokus untuk mencari solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Lembaga desa juga dapat digunakan sebagai sarana untuk pembaruan tata kelola birokrasi pemerintah desa dengan menyediakan ruang bagi lebih banyak personil perangkat desa, serta menjadi wadah untuk menampung kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa di berbagai bidang yang terkait. Baik, sekian saja. Untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu bagaimana sih pimpinan mengelola sumber daya manusianya? Demi mewujudkan cita-citanya, Pak Wahyudi Anggoro Hadi selama menjadi pemimpin itu telah mengelola sumber daya manusia itu dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama itu membangun sumber daya manusia dengan kultur birokrasi yang baik dan bersih. Wahyu Anggoro Hadi berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu dengan cara mengembangkan sistem berbasis kinerja, yakni memberikan gaji sesuai dengan kinerjanya yang baik, maka berhak atas pendapatan yang baik, begitu juga sebaliknya. Selain itu, Pak Wahyudi itu juga memiliki kapasitas regulasi, kemampuan memahami sekaligus memproduksi aturan untuk mencari celah-celah hukum dan memberikan contoh yang baik ke perangkat desanya, salah satunya tentang kedisiplinan. Beliau juga menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti melakukan perlawanan terhadap money politik demi terciptanya birokrasi desa yang bersih tanpa adanya kolusi, dan nepotisme di kalangan perangkat desa khususnya maupun warga desa umumnya. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi kinerja perangkat desa dengan reformasi birokrasi. Kultur birokrasi pemerintah desa susah sekali ditingkatkan karena dalam sistem pemerintahan desa itu tidak mengenal jenjang karir, sehingga dia masuk sebagai seorang kepala urusan yang sampai tua nanti jadi tidak ada jenjang karir dalam kehidupan, sehingga yang kemudian beliau lakukan adalah reformasi birokrasi, difoto ulang birokrasinya, dan kemudian menciptakan jenjang karir atau sirkulasi. Nah, mengenai reformasi birokrasi, hal yang paling substantif itu adalah merubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa, karena selama ini itu relasi administratif seperti hanya mengurus KTP saja. Artinya hampir tidak ada alasan lain bagi warga desa maupun pemerintah desa untuk saling berkomunikasi di luar urusan itu. Yang kemudian beliau lakukan adalah dalam rangka untuk mengubah pola relasi itu telah memperluas dimensi pelayanan publik. Tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga pelayanan barang dan jasa, begitu. Pelayanan barang jasa publik itu sehingga ketika itu barang dan jasa menjadi kebutuhan publik, sifatnya wajib diberikan oleh negara. Gitu. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mementingkan pendidikan. Dalam hal ini yang dilakukan Wahyudi diantaranya ada program Satu Rumah Satu Sarjana, beasiswa pendidikan, dan membuat sekolah. Pak Wahyudi telah berencana untuk membangun sekolah sendiri untuk kepentingan pendidikan warganya, yang mana gaji guru dan operasionalnya itu dibiayai langsung oleh pihak desa. Dengan adanya pendidikan yang layak, maka beliau itu dapat membangun banyak orang-orang pintar, banyak orang baik dan berpendidikan, dan orang-orang progresif yang kemudian dapat menopang perjalanan desa di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan warga desa tentang finansial literasi.
Warga desa dituntut untuk belajar memahami mengenai keuangan dan menabung untuk masa depan. Misalnya mereka tidak diperbolehkan lagi untuk hutang kepada rentenir, harus menabung dan berinvestasi untuk kehidupan jangka panjangnya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas warga desa. Dengan adanya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, warga desa memanfaatkan lingkungan yang ada di Panggung Harjo dapat meningkatkan kreativitas masyarakat untuk mengembangkannya dan menjadikan sumber pendapatan desa dan lapangan pekerjaan. Nah, untuk contoh programnya itu ada Jasa Pengelolaan Sampah, Kampung Mataraman, The Pelataran, PT Sinergi Panggung Lestari, dan Pasar Desa. Nah, dalam perspektif ekonomi, seseorang pengelola BUMDes itu harus memiliki kemampuan entrepreneurship dan itu harus dikembangkan agar terciptanya kreativitas juga bagi masyarakat. Sedangkan dalam perspektif sosialnya, BUMDes itu dapat menjadi tempat pelayanan publik. Jadi bukan hanya profit saja, tetapi juga harus ada benefit. Selama kepemimpinannya, beliau itu juga mempunyai tenaga kerja ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa, anak jalanan, dan mantan preman yang menjadi buangan di masyarakat tapi ia tampung untuk dipekerjakan dengan baik. Dan ketiga adalah dalam perspektif jam kerja, karena sejatinya yang dilakukan oleh badan usaha milik desa itu harus menjalankan sebagian kewenangan dan entitas negara, maka perilakunya juga harus diubah. Kemudian BUMDes itu juga harus memiliki alat politik bagi pemerintah. Yang pertama, telah menjadikan sebagai alat politik untuk mendidik warga desa mengenai financial literasi terkait dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan sebagainya. Dan yang kedua adalah harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk menjadikan desa itu sebagai area demokratisasi ekonomi lokal, di mana warga desa itu punya kesempatan langsung untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa, hingga kemudian itu menjadi pintu masuk bagi warga desa itu berkuasa atas sumber daya ekonomi yang ada di lingkungan mereka tersebut. Di sini saya akan menjelaskan poin ketujuh tentang nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin. Yang pertama, dengan melawan politik uang atau berintegritas. Dibuktikan pada tahun 2013, Lurah Wahyudi Anggoro Hadi ini mencalonkan diri tanpa modal uang maupun tanpa dukungan politik. Sehingga ia merupakan calon pertama kali yang independen untuk dipilih di Desa Panggung Harjo ini. Yang kedua yaitu jujur dan rendah hati. Kenapa? Karena Wahyu Anggoro Hadi ini dengan modal niat baiknya dan keprihatinnya melihat desa yang dari tahun ke tahun itu tak kunjung ada kemajuan, lalu ia mencalonkan diri sebagai lurah Desa Panggung Harjo. Dengan niat baiknya itu, dia mereformasi birokrasi dan membangun kultur birokrasi yang baik. Antara lain, yang pertama, dengan membangun pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa yang semula hanya sebatas pola administratif saja. Yang kedua, dengan memperkuat pelayanan publik seperti adanya program Bapel JPS. Bapel JPS ini terdiri dari yang pertama ada program Satu Rumah Satu Sarjana, yang kedua ada program pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak. Lalu ada yang ketiga dengan mendirikan badan usaha milik desa yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Yang terdiri dari yang pertama ada Kampung Mataraman, lalu ada koperasi, lalu ada The Pelataran, dan yang terakhir ada PT Sinergi Tanjung Lestari yang merupakan produk minyak Tamanu. Yang ketiga yaitu disiplin dan konsisten. Hal pertama ya kali yang akan diubah oleh Lurah Wahyu Anggoro Hadi ini yaitu dengan merubah pola lama yang ada di dalam perangkat desa tersebut. Ia melakukan hal yang kecil dan sederhana dengan berangkat pukul 8 pagi dan pulang pukul 4 sore. Ia lakukan secara konsisten dan terus menerus, dan bahkan ia membersihkan
kamar mandi atau WC dengan tangan ia sendiri. Perlahan-lahan, 1, 2, atau 3 perangkat desa mengikuti langkahnya. Termasuk ia harus membersihkan WC tersebut. Keempat, yaitu kompeten. Dengan meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, Wahyu Anggoro Hadi ini mereformasi birokrasi pelayanan publik agar menjadi lebih baik dan mereformasi penilaian kinerja, bahkan kebijakan hukuman maupun reward pada perangkat desa. Yang kelima yaitu berwawasan ke depan atau berorientasi ke depan. Kenapa? Karena Wahyu Anggoro Hadi ini melihat latar belakang warga desa yang kurang akan pengetahuan finansial literasi, maka Wahyu Anggoro Hadi ini menerapkan untuk 100% warga desa itu harus memiliki tabungan untuk masa depan. Salah satu di antaranya ada program bank sampah yang bisa diorientasikan atau ditukar dengan nilai rupiah maupun nilai emas. Simulasi penerapan bank sampah ini diperkirakan pada 12 atau 15 tahun ke depan akan bisa diwujudkan dengan cara misalnya jika seseorang itu mempunyai anak berumur 2 tahun, maka uang tersebut akan bisa digunakan untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan perguruan tinggi. Yang kedua, misalkan anak tersebut berusia 15 tahun, maka uang tersebut bisa digunakan untuk biaya menikah. Misalkan juga jika umur 45 tahun menabungnya pada umur 45 tahun, maka bisa untuk jaminan masa tuanya atau bisa dikatakan untuk uang pensiun di masa tuanya tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang dapat menginspirasi kelompok kami. Tentunya banyak hal yang dapat menginspirasi kelompok kami dari kisah Lurah Panggung Harjo Wahyudi Anggoro Hadi ini. Beliau merupakan sosok pemimpin yang Indonesia butuhkan. Kiprahnya dalam membenahi pemerintahan desa yang semula carut-marut menjadi pemerintahan desa yang baik, tertata, dan profesional patut dijadikan contoh atau role model. Selain itu, beliau merupakan sosok yang pantang menyerah dan memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap melanjutkan pendidikannya S1 Farmasi meskipun membutuhkan waktu yang lama, yakni 11 tahun. Selain itu, beliau juga membuktikan bahwa dengan IP yang rendah, beliau juga bisa menjadi sosok yang menginspirasi orang lain. Selain itu, beliau juga memberikan pelajaran bagi kita semua agar tidak memandang seseorang berdasarkan nilai, akan tetapi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan tidak memiliki catatan yang buruk selama menjalani hidupnya. Nah, dari video kisah Lurah Pak Wahyudi tersebut sangat menginspirasi kami sebagai calon pemimpin bangsa di masa mendatang, sehingga patut dijadikan sebagai teladan, karena beliau merupakan sosok pemimpin yang tegas, memiliki jiwa agent of change yang sangat besar. Karena dengan mantapnya itu beliau memiliki perlawanan terhadap money politik dan mampu mengubah tata kelola pemerintahan desa terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan desa itu untuk mewujudkan masyarakat desanya yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Nah, gimana nih reviewnya tadi? Sudah jelas belum teman-teman? Pastinya sudah jelas kan ya? Oke, baik. Sebelum aku tutup, ada satu kata nih untuk Pak Lurah Wahyudi dari kita. Dimulai dari Erva, cekidot. Inovatif, Keren, Berkomitmen, Inspiring, mantul, hebat. Guandem. Wah, mantap ya teman-teman. Satu kata dan review-reviewnya tadi. Semoga video kita kali ini bisa menambah informasi, wawasan, dan ilmu yang baru bagi teman-teman semuanya ya. Sekian dari kelompok 11.
Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk menutup video kali ini ada pantun nih dari kita. Pak Lurah punya burung kenari. Cakep. Burungnya sedang bernyanyi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.